Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Altaf Fikdas dengan NPM 100 400 235 dari Fakultas Hukum akan mempresentasikan tentang tanggung jawab pemerintah dalam pengawasan pelaksanaan sanksi pencabutan izin lingkungan hidup terhadap PT Sawit Inti PM Perkasa diumumkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di latar belakangnya dari adanya kewajiban pelaku usaha untuk memiliki persetujuan lingkungan baik yang berdampak penting ataupun tidak terhadap lingkungan, termasuk persetujuan teknis, yang menjadi syarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat 1 dan pasal ayat 3 PP penyelenggaraan PPLH. Dan kemudian adanya larangan untuk melakukan dumping limbah tanpa izin diatur juga dalam pasal 60 UU PPLH. Dalam hal ini, PT SIP tidak memiliki izin pengelolaan limbah dan limbah B3 yang merupakan bagian dari persetujuan teknis yang terdapat dalam persetujuan lingkungan, serta PT SIP melakukan kegiatan dumping limbah melalui saluran bypass secara langsung tanpa melalui proses pengolahan sehingga mengakibatkan pencemaran. Maka yang akan dicari dari penelitian ini adalah bagaimana pengawasan pelaksanaan sanksi pencabutan izin lingkungan hidup terhadap PT Sawit Inti PM Prakasa diumumkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan yang kedua bagaimana upaya penegakan hukum lain yang dapat ditempuh terhadap PT Sawit Inti Bima Perkasa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Yang pertama, bagaimana pengawasan pelaksanaan sanksi pencabutan izin lingkungan hidup terhadap PT Sawit Inti Bima Perkasa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jika merujuk pada pendapat Atika, pengawasan merupakan upaya untuk melakukan penegakan hukum yang bersifat preventif. Maksudnya, dengan melakukan pengawasan yang optimal sudah merupakan langkah untuk ditegakkannya hukum yang berlaku. Terlebih, dengan adanya pengawasan sebagai salah satu upaya penegakan hukum, diharapkan masyarakat, khususnya penanggung jawab usaha, memiliki kesadaran untuk taat terhadap ketentuan hukum, khususnya di bidang lingkungan hidup. Tujuan UU PPLH dan PP penyelenggaraan PPLH sejalan dengan pendapat Atika maupun pendapat George Archery. Pendapat George Archery yaitu pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan. Artinya, pengawasan ditujukan untuk menilai suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan dan jika dibutuhkan dapat menerapkan suatu tindakan untuk memperbaiki hasil dari kegiatan atau usaha sehingga sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan yang dilakukan Pengawasan dilakukan oleh pejabat atau instansi teknis di bidang lingkungan hidup ataupun pejabat pengawas lingkungan hidup. Pengawasan dilakukan untuk mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha terhadap ketentuan perizinan yang dimiliki ataupun terhadap ketentuan di bidang lingkungan hidup, yang mana hasilnya akan dicantumkan dalam berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan. Berdasarkan hasil pengawasan atau dari kesimpulan yang didapatkan, pengawas dapat memberikan rekomendasi berupa penegakan hukum, baik administratif, perdata ataupun pidana. Pengawasan juga dilakukan terhadap pelaksanaan sanksi administratif bagi pelaku usaha. Dalam hal ini PT SIP. Yang kedua, bagaimana upaya penegakan hukum lingkungan hidup yang lain dapat ditempuh terhadap PT SIP dihubungkan dengan UU PPLH. Yang pertama ada penegakan hukum perdata yang dilakukan melalui penyelesaian sengketa lingkungan. Dan yang kedua ada penegakan hukum pidana yang mana diterapkan apabila pelaku usaha melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang, yang menjadi langkah terakhir apabila sanksi administratif tidak terlaksana. Kesimpulan pengawasan yang dilakukan telah dilaksanakan dengan baik karena mengawasi ketaatan pelaku usaha terhadap perizinan yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan upaya penegakan hukum lain yang dapat ditempuh adalah penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.